Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Dari Bukit Sion Makale, kami menyapa kita sekalian dengan harapan, rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu dan kita semua di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kita akan mengawali kehidupan dan aktivitas kita hari ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan sesuai dengan renungan harian Gereja Toraja hari ini Sabtu 11 Desember 2021 dari kitab Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai ayat 6. Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai ayat 6. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Di pagi ini Tuhan, kami datang kepadamu, menghampiri kekudusan-Mu, mensyukuri kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami akan membaca firman-Mu pada saat ini ya Tuhan, mengawali aktivitas kami dan kehidupan kami hari ini. Kami rindu Tuhan menyapa kami melalui firman-Mu. Roh Kudus-Mu kiranya menuntun kami, menolong kami, sehingga kami boleh memahami firman-Mu dan kami lakukan dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Amin. Firman Tuhan dari Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai ayat 6 berbunyi, nyanyian syukur atas keselamatan. Pada waktu itu, engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu, ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh, Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gementar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu, kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus, Allah Israel, agung di tengah-tengahmu. Amin firman Tuhan. Bacaan ini diberi judul renungan, mensyukuri keselamatan dari Tuhan. Mensyukuri keselamatan dari Tuhan. Memuji Tuhan adalah salah satu bentuk penyembahan dan ungkapan syukur kepada Tuhan. Memuji Tuhan dilakukan oleh setiap umat sebagai tanda bahwa relasi dengan Tuhan itu penting dan sebagai ungkapan hati kepada Tuhan. Umat Tuhan melalui bacaan ini dari Yesaya pasal 12 ayat 2 sampai 6 mengungkapkan isi hati melalui nyanyian, melalui ungkapan syukur dan pujian kepada Tuhan atas keselamatan yang boleh dialami dan terjadi atas kehidupan umat. Bahwa walaupun Allah menyatakan hukuman kepada umat yang telah melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, tetapi oleh kasih setia Tuhan, umat merasakan keselamatan yang daripadanya. Bahwa Tuhan berjanji akan memberikan keselamatan. Tuhan berjanji memberikan penghiburan. Dalam bacaan ini jelas dikatakan akan hal itu, ayat 1 dan ayat 2. Bahwa derita akan berakhir
Air sejuk akan menghapus air mata dari penderitaan umat pada saat itu. Dalam ayat 3 ini diungkapkan, dan bahkan dengan penuh sukacita umat menyampaikan pujian atas segala kebaikan Tuhan yang dirasakan dan dialami oleh umat. Umat bersyukur kepada Tuhan, memanggil nama Tuhan dalam kesaksian akan perbuatan Tuhan, memasyurkan nama Tuhan. Ayat 4 bacaan ini, bermazmur bagi Tuhan atas segala perbuatan Tuhan yang mulia. Ayat 5 bacaan ini, berseru dan bersorak-sorai kepada Tuhan bahwa Tuhan Allah Israel agung di tengah-tengahnya, di tengah-tengah umat. Ayat 5 bacaan ini. Atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan Allah, umat bersyukur atas semuanya itu. Tentu hal itu ditandai dengan berita pertobatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya pada pasal sebelumnya, bahwa pertobatan itu penting dilakukan oleh umat sebagai tanda bahwa umat membutuhkan Tuhan, sebagai tanda bahwa Tuhan ada di tengah-tengah umat yang akan memulihkan umat dari derita yang dialami. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tentu kita sebagai umat Tuhan pun juga rindu mengalami sukacita seperti yang dialami oleh umat Tuhan dalam bacaan ini. Tetapi mari kita belajar akan semuanya itu, bahwa keselamatan daripada Tuhan terjadi bagi setiap orang yang mengalami pertobatan. Berita pertobatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya penting menjadi bagian dalam kehidupan kita untuk mengalami pertobatan dalam kehidupan kita. Sehingga sungguh-sungguh dalam seluruh kehidupan kita mengarahkan hati dan kehidupan kepada Tuhan dan menyembah Dia dalam seluruh kehidupan kita. Sehingga dengan semuanya itu, kita juga belajar bahwa ungkapan syukur, nyanyian, pujian dinaikkan hanya kepada Tuhan saja. Keselamatan daripadanya pun juga terjadi atas kehidupan setiap orang, kehidupan saya dan kita semua. Keselamatan itu nyata bagi kita. Keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus berlaku bagi semua orang, dan sukacita akan dialami bagi setiap orang yang menerima kehadirannya. Dan karenanya, mari kita membawa seluruh kehidupan kepada Tuhan di dalam pujian, hormat, dan kemuliaan baginya, serta menyerahkan diri dalam pertobatan kita. Niscaya keselamatan, sukacita, damai sejahtera menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kasih setia Tuhan akan dialami oleh setiap orang yang berserah hanya kepadanya saja. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami mensyukuri kasih setiamu dalam seluruh kehidupan kami, Tuhan. Kami mensyukuri pimpinanmu dalam seluruh kehidupan kami. Terlebih mensyukuri firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Kami belajar akan kehidupan umat-Mu, umat Tuhan, umat Israel, yang memperoleh keselamatan daripada Tuhan. Di dalam semuanya itu, Tuhan, kami belajar bahwa keselamatan daripada Tuhan pun juga akan terjadi dalam seluruh kehidupan kami. Tetapi kami belajar dari firman ini, bahwa kami pun juga harus mengalami pertobatan dalam seluruh kehidupan kami. Dan karenanya itu Tuhan, mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus untuk membawa hidup kepadamu di dalam pengakuan dosa, di dalam pertobatan kami. Niscaya oleh kuasa-Mu, pemulihan terjadi atas kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk hidup di dalam Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan, dan hidup hanya di dalam Tuhan saja. Sehingga fokus dari kehidupan kami hanyalah kepadamu saja. Bapa di surga, kami berserah kepadamu membawa setiap aktivitas dan kehidupan kami. Berkati kami dan kasihi kami.
Tolong kami Tuhan, baik kami secara pribadi, pun dalam keluarga kami atau rumah tangga kami, atau keluarga besar kami. Kasihi kami ya Tuhan, dalam rencana-rencana kehidupan kami. Biarlah semuanya itu boleh terjadi hanya seturut kehendak Tuhan. Kami berdoa kepadamu untuk setiap orang yang mendengarkan renungan pagi dari Bukit Sion Makale pada saat ini. Kasih setiamu kiranya menyertai setiap umatmu ini ya Tuhan, dan biarlah ya Tuhan kami belajar untuk mengarahkan hati dan kehidupan hanya kepada Tuhan saja. Kami berdoa untuk umatmu yang ada dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk umatmu yang ada dalam duka cita, kiranya penghiburan terjadi atas kehidupan mereka. Kami berdoa untuk setiap umatmu yang bergumul oleh karena beban yang berat. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak umatmu, biarlah kasih setiamu terus bersama dengan mereka. Biarlah ya Tuhan seluruh kehidupan kami serahkan kepadamu, yang terbaik daripadamu kiranya terjadi atas seluruh kehidupan kami. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Kami berserah hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara. Selalu memperhatikan protokol kesehatan dan selalu percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai kita senantiasa.